Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Pak Jupriyono. Jadi asli orang Baran Ambarawa, tapi siapa orang dinas pertanian di Jawa Tengah yang tidak kenal beliau? Nah, baru-baru ini Pak Jupri ini mendapat tender proyek ya Pak ya, membuat greenhouse berapa titik Pak? Yang di Provinsi Kebun Benih 9 titik. 9 titik penduduk. Itu luasan berapa? Dengan luasan 8 kali 20. Itu satu greenhouse, berarti kali 9. 9 titik. Di berapa tempat, kota, kabupaten? Ada di Pati 2 greenhouse, di Bandungan 2 greenhouse, di Kopeng 3 greenhouse, di Salatiga 2 greenhouse. Oke, itu dari dinas apa Pak? Itu dari Kebun Benih Hortikultura Jawa Tengah. Jawa Tengah, oke. Untuk rencana penanaman atau sekedar greenhouse-nya saja? Kalau yang di Bandungan itu ada greenhouse untuk melon dan cabai. Sistemnya sama hidroponik dengan dus bucket. Oke. Itu kalau di Bandungan. Yang di Kopeng itu ada cabai dan sayuran buah. Juga ada sayuran 3 greenhouse. Itu dengan sistem yang 2 greenhouse dengan drip irigasi, yang 1 greenhouse untuk sayuran dengan sistem NFT. Itu yang Kopeng. Terus yang Salatiga 2 greenhouse untuk greenhouse melon, sama seperti ini sistemnya NFT. Terus yang 1 greenhouse untuk anggur, itu untuk yang Salatiga. Terus ada lagi yang Pati 2 greenhouse, untuk cabai 1 greenhouse, untuk melon 1 greenhouse dengan sistem drip irigasi 1 greenhouse, NFT 1 greenhouse yang untuk melon. Oke, Anda paham apa itu drip irigasi dan NFT? Jelaskan sekarang Pak. Yang NFT Pak. Yang kalau yang NFT ini sistemnya Jawa ini air yang mengalir setipis film. Jadi ini airnya mengalir tipis setipis film. Termasuk ini? NFT, ya. Termasuk ini? Oke, hidroponik ya. Terus yang kalau drip irigasi itu sistemnya pengairan tetes dengan sistem nanti diatur untuk penetesannya. Ada yang 4 liter per jam, ada yang 8 liter, ada yang 2 liter. Tergantung keinginan kita. Tetes. Kalau yang tetes berarti pakai media apa Pak? Pakai medianya kokopit kalau yang tetes. Oke, itu besaran kokopit yang NFT dan drip irigasi. Drip itu sama enggak besarannya? Kalau yang drip irigasi pakainya biasanya polybag. Ada yang polybag, ukuran 40 kali 40 bisa, 35 kali 35 bisa. Oke, jadi ada 2 perbedaan. Greenhouse-nya sama-sama untuk melindungi serangga dan sama-sama melindungi air hujan, tapi tentu mendapatkan panas yang cukup ya. Maksud dari greenhouse kira-kira seperti itu. Nah, ada 2 sistem, NFT dan drip tadi sudah kelihatan perbedaannya. Nah, dari ini Pak Jupri, saya mau tanya nih, jenengan itu dulu memulai punya proyek greenhouse atau jenengan memulai punya greenhouse kemudian menanam, atau bagaimana Pak? Sampai saat ini jenengan dikenal di Kabupaten Semarang sebagai ahli dalam membuat greenhouse, dan ini sudah teruji karena tidak hanya Kabupaten Semarang tetapi di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Pripun ceritanya Pak? Ceritanya awal mula kita beralih ke greenhouse itu karena di musim kita itu ada musim kemarau, penghujan. Kalau musim penghujan itu resikonya kalau kita nanam melon itu nanti curah hujan tinggi, banyak Lysosarium, banyak yang busuk akar dan lain-lain. Makanya kita buat greenhouse, karena greenhouse bisa menanam sepanjang musim, tidak mengenal musim penghujan, tidak mengenal musim kemarau. Jadi untuk tanam di greenhouse itu all of season, terus menerus, tidak ada musim, itu untuk greenhouse. Terus untuk yang konvensional tanam biasa itu nanti kita juga
berpikir untuk airnya cukup enggak kita nanam, terus masih nanti nyangkul, masih olah tanah, terus untuk hama penyakit juga antisipasi, jamur sama kalau greenhouse sudah terlindungi dengan screen net. Jadi untuk hama tidak masuk, tapi kalau jamur masih, kalau jamur bisa terbawa oleh kabut dan lain-lain. Itu untuk perbedaan greenhouse sama konvensional. Nah, terus gini Pak, dulu jenengan mengawalinya itu sebagai petaninya atau sebagai ahli greenhouse-nya Pak? Dulu kita mengawali dari petaninya, kita nanam dulu kita pakai greenhouse yang bambu. Ternyata bambu kita ngetok dewi lah, nindui dewi, keawetannya juga tidak awet, 3 tahun rusak. Terus kita beralih ke baja ringan, kanal C. Kanal C ternyata belum begitu kokoh dengan galvanis karena tidak, kanal C itu bentuknya C, masih liur-liur. Galvalum itu ya? Iya. Terus kita kasih galvanis sudah 4x4 persegi tertutup semua, lebih tahan, lebih kuat. Itu tahun berapa Pak jenengan? Saya mulai 2001. Dari bambu itu apa dari galvanis? Dari bambu. Galvanis kemudian tahun berapa? Galvanis paling baru 3-4 tahunan. Termasuk yang di Baran itu? Baran, betul. Sahabat desa, sahabat kreasi. Jadi ada tahapan di mana Pak Jupri ini sekarang disebut sebagai ahli membuat greenhouse untuk tanaman cabai, anggur, melon. Nah, yang saya sebut terakhir ini kayaknya yang spesial melon dan sayuran. Nah, terkait dengan perjalanan panjang nih membuat greenhouse dengan galvanis, Pak. Memang seberapa kuat sih Pak dengan galvanis ini, dan gaweane jenengan iki koyo apa sih bener awete gitu Pak? Canggih seperti apa? Kalau galvanis itu menurut perkiraan dari ahli-ahli yang saya dengar itu sampai 25 tahun untuk galvanis. Terus untuk itu kan ada galvanis, ada screen net UV. Untuk UV-nya itu yang sudah terbukti sampai 7 tahun. Screen net 7 tahun. Itu untuk keawetan bahan. Terus 20 tahun, UV-nya 3 tahun, UV-nya 7 tahun, screen net-nya 7 tahun. Berarti minimal 7 tahun ya Pak? 7 tahun itu kalau kita cuma mengganti screen net sama plastik UV. Setelah itu masih utuh. Setelah itu langsung action lagi. Artinya dalam rentang waktu 7 tahun itu kalau kita punya greenhouse, katakan aset yang sudah kelihatan, kemudian tinggal optimalisasi bagaimana menanamnya, cara menanam dan panennya, begitu Pak? Iya. Dari sekian yang dibuat Pak, itu apakah produktif semua Pak? Kalau yang kita buat itu semuanya masih produktif. Kita masih sering kontrol, dia masih sering tanya-tanya untuk kebutuhan nutrisi dan lain-lain. Kebutuhannya nutrisi biasanya ada yang lewat kita, ada yang beli sendiri. Pak, memang saya melihat dan sudah beberapa kali saya tayangkan terkait dengan greenhouse buatan jenengan dan tim. Ini saya melihat dari tiang-tiangnya memang kokohnya ya menurut saya luar biasa, dan untuk apa nih ya, gatuan-gatuannya apa, rangkaian-rangkaiannya, rangka itu memang profesional. Ini jenengan tenaga profesional itu orang baru atau sudah ikut jenengan? Kalau sudah ikut jenengan itu sudah berapa lama Pak? Kalau ikut kami itu sudah ada yang baru, ada yang lama. Kita terus menambah tenaga karena kebutuhan tenaga makin banyak, karena pembuatan greenhouse makin banyak. Alhamdulillah kita bisa menambah peluang tenaga kerja untuk teman-teman kita yang ada di petani. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, dan tentunya menarik sekali sahabat tani. Nah, di setiap desa tentu ada sebuah potensi, tetapi sebuah kreasi dan inovasi ini sepertinya untuk saat ini perlu digencarkan kembali. Karena bagaimana ketika saya melihat budidaya tanaman yang berada di dalam greenhouse itu untuk
standar kebersihannya juga terjamin. Apakah itu memang menjadi salah satu keharusan, Pak? Kebersihan di dalam greenhouse itu juga penting. Kalau kebersihan di dalam greenhouse itu penting. Pentingnya nanti kalau yang pengunjung nyaman, melihat itu nyaman. Yang paling penting lagi nanti steril dari jamur, dari hama-hama penyakit, itu yang diutamakan itu. Oke, jadi seperti ini ya memang kalau hujan pun sudah pasti dijamin aman ya Pak? Kalau hujan dijamin aman, air tidak masuk, sinar masuk. Oke. Pak Jupriyono, jadi untuk saat ini memang beliaunya disibukkan dengan satu proyek dari pertanian provinsi, tapi kalau saya menyebut dianya selalu mengelak bahwa saya lebih suka jadi kuli bangun, selalu seperti itu. Tapi inilah wajah aslinya beliau, dan barang tentu dari Dinas Pertanian Provinsi tentunya, apalagi kabupaten, tidak akan asing lagi dengan sepak terjangnya. Nah, saya melihat jenengan memang anu banget ya Pak, kalau profil ke bawah banget. Kalau saya tanya selalu, Pak, ini kan sebuah proyek besar yang bisa dipublikasikan karena banyak masyarakat pedesaan tentunya, atau banyak pribadi-pribadi yang kepingin membuat greenhouse, dan jenengan kan ahlinya dari perhitungannya dan dari cara membuatnya sampai hasil buatan jenengan ini memang keren banget, rapi dan kokoh. Nah, saya memang kepingin proklamirkan bahwa nanti kami punya tim untuk bagaimana ketika Anda semua atau kelompok-kelompok ini ingin membuat greenhouse, ada pakarnya di sini. Nah, kira-kira Pak, ada berapa tim Pak saat ini jenengan dalam membuat greenhouse? Ketika kono pesanan kono, kini sana sini, beberapa tempat. Ini untuk tim kita sekarang ada baru 15 personil. Ini untuk saat ini, jam ini kita bagi 3, ada yang di Gunung Pati 2 titik dengan ukuran 500 meter persegi. Itu ukuran 20 kali sekitar 50-an. 20 kali 50 meter untuk yang satu greenhouse. Wow, itu dibagi 2 greenhouse untuk sekarang ini. Oke, berarti ada 3 tim itu ya Pak ya? Ada 3 tim. Oke. Itu mereka sudah tahu jobnya masing-masing Pak? Mereka sudah tahu pekerjaannya masing-masing. Nanti kita kasih gambar, yang ahli apa itu nyeting besi nanti ada bagian sendiri, untuk fondasi dan lain-lain juga ada tim sendiri, untuk yang screen net, UV dan lain-lain ada sendiri. Oh, ini tapi satu orang biasanya sudah tahu, sudah menguasai semuanya untuk pembuatan greenhouse untuk tim kita. Satu orang itu bukan jenengan maksudnya ya? Udah, ada udah ahli ya? Udah ahli. Nanti berarti Pak Jupri ini tak sebut ahlinya ahli greenhouse gitu ya? Ya bisa lah, tidak ahlinya. Jadi keren sekali, Pak Jupri sangat luar biasa. Saya dulu kenal tahun berapa itu Pak? Ketika saya di Badan Pak? Mungkin 2 tahun yang lalu. Lebih tuh? Iya. Itu ketika itu kan jenengan sudah menangani proyek greenhouse belum? Kalau itu kita belum. Kita masih culun no. Wong Pak Parani iki kaya isin piye ngono lho. Padahal wong keren itu lho. Sik Pak. Asline wong desa. Pak, dengan banyaknya proyek ini Pak, saya mau tanya Pak, terus tambah bojo dong Pak? Kalau tambah usaha ya, kalau anak tambah 2. Kemarin kita suami istri belum punya anak tambah 2. Oke Pak, saya kemarin yang terakhir ke tempat jenengan itu kan si anak barep ya, itu kayaknya juga seneng di pertanian. Boleh tahu Pak, saya ceritanya anak barep jenengan Pak? Anak saya kan, kalau anak-anak muda sekarang kurang tertarik di bidang pertanian. Terus kayak apa itu kita contoni bahwa di pertanian itu mengasihkan dan bisa menghasilkan, satu untuk keluarga, pangan untuk keluarga khususnya, umumnya nanti bisa menghasilkan pangan untuk umum,
masyarakat lingkungan sekitar, bahkan nanti kalau sudah besar bisa sampai ke tingkat nasional. Oke. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, bicara tentang greenhouse, mindset kita selalu melihat, wah, perlu modal yang banyak. Nah, terkait mindset tersebut, apa yang mau disampaikan Pak? Kalau greenhouse itu sebenarnya kalau dikatakan modal banyak ya, tapi kita sekarang ada KUR, kredit usaha rakyat, kita pinjam, nanti kita hitung, kita kalkulasi berapa kita harus ngangsur, berapa kita panen, itu sudah kita kalkulasi. Terbukti saya itu membuat greenhouse pertama kali pinjam KUR, terus untuk jangka waktunya saya 2 tahun, sekarang sudah terangsur, sudah tertutup, bahkan sekarang sudah lunas. Rencana nanti mau pinjam lagi untuk modal, karena modalnya wong desa modali sithik. Nah ini Pak, membuatnya greenhouse misalnya, saya tanya nih, karena saya ingat 2 tahun lebih yang lalu saya ke tempatnya beliau, memang cerita kalau ini pinjem KUR, sebagian saya untuk greenhouse, sebagian untuk modal, dan sebagian wis dinggo jagan ngangsur ya. Saya masih ingat Pak. Nah, ini triknya gimana Pak? Kira-kira bisa disampaikan Pak? Kalau kita misal pinjam untuk KUR itu nanti dari kita membuat greenhouse sampai produksi 1 panen itu biasanya kita butuh waktu 3 bulan. Jadi untuk setoran yang 3 bulan kita tinggal sisihkan dulu bank. Jadi selama 3 bulan kita enggak kebingungan untuk untuk ansur. Terus nanti panen kedua, panen pertama kita sisihkan sama 3 bulan. Oh gitu. Ya, 3 bulan dengan hasil hasil produksi melon tadi. Nanti kita sisihkan yang lain untuk modal lagi budidaya. Selanjutnya seperti itu, 3 bulan kita sisihkan, jadi kita tidak kebingungan untuk ansur. Oke Pak. Nah, 3 bulan 3 bulan ini sudah ada alokasi dana untuk angsuran ketika kita pinjam perdana. Nah, saya mau tanya, 3 bulan pertama itu pasti panen dan pasti untung bisa 3 bulan berikutnya. Resepnya caranya bagaimana? Resep untuk budidaya yang itu kita tetap harus teliti, harus ulet, harus yakin bahwa ini berhasil. Nuwun karo sing kuwasa. Gitu aja? Gitu aja. Pertama kali jenengan pas itu apakah langsung melon atau cabai Pak? Dulu kita sayuran dulu, setelah sayuran di hidroponik kita kok berhasil, terus untuk perputarannya juga menurut kita kurang begitu besar, kita beralih ke melon karena harga jual melon sekarang di pohon itu 25.000, kalau mungkin sampai di supermarket atau yang lain bahkan bisa lebih. Kita hitung dengan kebutuhan dengan hasil 25.000 per kilo, katakanlah 1 pohon 1.000 pohon melon itu bisa menghasilkan 1,2 rata-rata, berarti 1 ton 200 kilo kali 25 itu sudah dihitung berapa. Untuk kebutuhan nutrisi paling kita 100 liter itu dalam kemasan, ada Abimik dengan kemasan 100 liter itu satu karung cukup untuk budidaya 1.000 pohon. Oke. Pak Jupri, menarik sekali bicara tentang budidaya melon. Akhirnya jenengan sekarang fokus juga di budidaya melon, begitu? Saya sekarang ini masih budidaya melon, budidaya cabai. Terus BEP-nya, kalau kita hitung BEP-nya untuk melon, untuk kemarin 10.000 per pohon, bisa menghasilkan 1,2 kilo. Berarti artinya dengan harga jual 25 tadi kan masih sisa sekitar 15 sampai 20.000 per pohon. Itu yang sudah kita alami untuk BEP produksi menutup BEP masih untung. Yang utama nanti saya mohon kepada pemerintah untuk jangan impor
pangan terlalu banyak, terlalu berlebihan, karena di dalam produksi di Indonesia kita mungkin sudah bisa memenuhi, kecuali yang tidak memenuhi seperti bawang putih dan lain-lain. Itu untuk harapan kita kepada pemerintah. Oke, keren. Nah, terakhir Pak, untuk saat ini proyek mana lagi yang mau dikerjakan, Pak? Untuk saat ini kita ada di Gunung Pati, Kota Semarang, ada 2 greenhouse, ada di SMP 39, SMP 16 Semarang. Kita mengerjakan untuk pembelajaran anak-anak sekolah tingkat SMP. Itu ada di lokasi. Berarti kita besok sudah kita bagi 4 tim. Ada SMP Negeri 16 Semarang, ada SMP Negeri 39 Semarang, juga ada yang kelompok tani di Gunung Pati, ada 2 kelompok tani. Berarti mungkin Senin kita sudah bagi 4 tim. Oke, sahabat desa, sahabat tani, sahabat kasih, tentu Anda akan bertanya-tanya, bagaimana kalau saya mau tanya terkait membuat greenhouse, bagaimana ketika saya mau tanya-tanya seputar penanaman melon. Tentu Pak Jupri ini nanti siap pendampingan atau bagaimana, Pak? Kalau kita walaupun nggak kenal, kalau mau tanya tentang budidaya, nanti kita kasih ilmunya sak karpe, sak mampunya saya. Itu untuk ilmunya. Terus untuk kalau kita buat greenhouse, biasanya kalau yang dari nol kita latih, kita dampingi sampai bisa. Kalau seperti ini dana desa ini, nanti ada 1 orang yang dilatih, kita dampingi 1 kali panen. Itu untuk jadi untuk desa-desa yang ingin membuat greenhouse dan menanam melon akan konsep seperti itu. Iya, akan konsep seperti itu. Nanti tergantung jarak dekatnya lokasi dari titik kita. Kalau mungkin masih sekitar 10 kilo, kita nggak kenakan biaya. Kalau mungkin sudah 50 kilo dari tempat kita atau mungkin bahkan lebih, nanti ada ngerti biaya. Oke. Terima kasih Mas Rizwan, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk Anda.